Jujur, saya demen banget sama anak-anak muda zaman sekarang ketika ditanya sesuatu, tangannya langsung membuka Google. Dari situ saya merasa, ngerasa gagal dari anak generasi Z karena sesuatu tindakan setiap orang pasti selalu berbeda. Informasi mungkin bisa sama, guru mungkin bisa sama, pengetahuan mungkin bisa sama, tetapi setiap gerakan tindakan pada school of thought, sekolah pikiran manusia selalu berbeda satu dengan manusia lainnya. Dalam sains aplikasi psikologi modern, mengatakan ada 7 hal dasar yang menentukan sekolah pikiran tindakan manusia. Teman bergaul, nasihat orang tua, doktrin agama, buku yang dibaca, informasi yang didapat dari media dan lain sebagainya, kebijakan pemerintah, dan lingkungan hidup. Generasi tua yang usianya di atas 50 tahunan, mereka hidup dan mengerti zaman perang Vietnam misalnya, perang Timur Timur, perang Cold War Amerika Soviet, maka mereka tahu bahwa hak bangsa atau nation right lebih tinggi derajatnya dari human right atau hak asasi manusia. Untuk itu, mereka bisa buang K-pop karena tahu itu merugikan negara karena mengerti bagaimana strategi cultural warfare atau perang budaya yang dilakukan oleh negara lain. Berbeda tindakan pandangannya dengan generasi milenial dan generasi Z, di mana 20 tahun terakhir terdapat doktrin barat yang mengagungkan human right, menganggap budaya lain itu teman biasa aja, tapi tidak bagi orang yang mengerti tata kelola negara yang benar. Jadi saya berani mengatakan bahwa K-pop itu strategi perang budaya yang dilakukan oleh Korea Selatan. Kemudian juga Turki dan India gencar-gencarnya memberi free film atau film gratis ke TV nasional Indonesia. Lalu Korsel ngasih ribuan judul film drama Korea ke TV nasional Indonesia. Jangankan TV swasta, sekarang film Cina masuk TVRI. Kemudian juga game PUBG kasih masuk gratis ke Indonesia. Free Fire juga nyelonong masuk ke Indonesia. Lalu barongsai mulai bercocok ke kepala generasi di Indonesia. Semuanya dilakukan demi men-seeding masuknya budaya informasi luar ke otak generasi muda. Efeknya, uang keluar dari Indonesia itu seperti angin. Ribuan triliun besarnya setiap tahun tidak terbendung dan tidak terdeteksi. Dari utara, selatan, barat, timur, dari top up diamond, pembelian merchandise asing, kenaikan turis Indonesia ke Korea Selatan naik 100% di tahun 2018, dan banyak lagi celah-celah lainnya untuk devisa negara keluar Indonesia. Cina saat ini gencar-gencarnya masukin film Cina ke TV nasional Indonesia. Secara tidak sadar, ini menjadi bahaya laten baru yang merasuki kepala generasi di Indonesia. Karena dianggap tidak apa-apa hanya mengidolakan, tetapi 10-20 tahun ke depan baru terasa berpengaruh pada uang asing, produk asing, dan tenaga kerja asing menjadi biasa saja di otak generasi penerus. Karena banyak yang tidak paham bahwa ini adalah perang zaman modern berbasis kultural, perang budaya, perang informasi. Dianggap semua ini biasa aja, hanya mengidolakan artis Korea. Ya namanya juga beda generasi. Begitu generasi yang tua-tua yang usianya di atas 50 tahunan ini mengingatkan pada generasi milenial dan zoomer tentang bahaya cultural warfare, maka dijawab dengan lantang oleh generasi micin ini bilang, "Ah kuno, lu udah tua, old system itu doesn't work. Kita tuh harus pakai new system. Yang kuno-kuno itu tinggalin aja. Uang Tiongkok itu aman, drama Korea itu aman, Hollywood itu film bagus, film India itu banyak pelajaran yang bagus, anime Jepang itu membuat kita kreatif. Mereka semua teman, mereka itu aman, barongsai itu budaya, kita harus kenal yang namanya budaya bangsa lain. Kita boleh mempelajari budaya bangsa lain. Semuanya kan aman. Wong mereka semua teman kok." Oh, aman ya? Ya iyalah, kin mereka nyimbing dinisi binyik biit kiti. Jadi walaupun donasi mereka ke Indonesia hanya 0,001% dari kerugian Indonesia karena mereka, dibilang 0,001% itu banyak, soalnya itu miliaran triliunan. Jadi walaupun budaya Indonesianya rusak, devisa sektor privat ngalir kayak hujan ke mereka, otak anak bangsa teracuni, tetap aja asing dan asing, mereka itu teman Indonesia karena budaya mereka itu dibilang gaul. Old system itu doesn't work. Harus pakai sistem yang gaul-gaul yang luar negeri. Jadi ini school of thought-nya siapa ya yang membawa anak bangsa bisa ngomong kayak tadi? Ya old system memang doesn't work. Yang new system jangan lu rusakin dengan asing dan asing. Buktinya, anak-anak zaman sekarang gak bisa milih untuk milih produk Indonesia. Dimana-mana produk luar negeri semua. Lagu, K-pop, artis Hollywood, film Thailand, duit Cina, kartun Boku no Pico, sepatu asing, beras asing, baju kayaknya impor. Kok malah jadi begini ya? Lalu mana budaya musyawarah keluarga Gecik Aceh, Banjar, Token, Ternate, rapat tetua adat Papua, nenek mama, kok hilang ya musyawarahnya? Sekarang malah diganti voting ala Amerika. Kebanyakan nonton Hollywood kali ya otaknya. Dilan, gimana sih cara ngingetin kalian ini bahwa negara itu bukan bisnis as usual? Ini adalah suara orang-orang tua yang walaupun saya sendiri generasi Z, tetapi ini mewakilkan suara generasi tua yang sudah tidak bisa apa-apa karena mereka hanya 30% populasinya sekarang, kalah jumlah dengan generasi milenial dan zoomer yang merupakan 60% populasi penduduk Indonesia saat ini. Jadi ke depan ada gak solusinya? Ada. Sabar ya, tenang dulu. Intinya kita ngerti dulu masalahnya dan menyelesaikannya menggunakan new system, bukan old system lagi. Jangan sampai kita malah perangi mereka dengan buzzer haters, apalagi text war di sosmed ala Hekel Telmuk. Wah, tidak terampunkan itu mah old systemnya. Jadi gimana solusinya? Gini,